Bosan bekerja. Franz menutup hidungnya mencium bau amis ruangan itu. Sedang yang lainnya terlihat biasa saja, malah Farel melihat sekeliling ruangan itu. "Sudah lama kalian di sini?" tanya Farel. "Tidak juga, mungkin sekitar 6 bulan, jawab Ariel. "Jadi saat kau mengikuti maharaniku kau baru datang?" tanya Farel. Jawab Ariel. "Bagaimana kakimu saat itu?" tanya Farel datar. "Cak, sudah berapa waktu ini kau baru menanyakannya sekarang?" ketus Ariel. "Bukankah aku sudah membayar hutangku? Lagian mana aku tahu kau kembaranku, sudah jelas waktu itu kau mengikuti mobil, plat dan semua tentangku, siapa yang tidak akan marah?" kesal Farel. "Kau percaya diri sekali, aku memilikinya karena aku suka mana? Mungkin aku menirumu dan kebetulan aku lihat platmu berbeda denganku. Sekalian saja aku carikan yang sama untuk mengelabui kekasihmu," ketus Ariel. Yang lainnya hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Cak, itulah niatmu tidak baik," ketus Farel. "Diam kau. Bersyukurlah pada Tuhan aku tidak menyukai gadis barbar seperti seleramu," kata Ariel. Farel hanya membuang napas kasar. Setibanya di dalam penjara sempit, terlihatlah oleh mereka seseorang yang berpenampilan begitu menyedihkan, bahkan begitu kurus seperti nenek-nenek saja. "Mana si model bernama Desi itu?" tanya Franz sambil menutupi hidungnya. "Kenapa kau bawa aku ke sini?" tanya Farel dengan ketus. "Apa dia wanitanya?" tanya Ariel ke Jack. "Benar Tuan," jawab Jack segera mengambil air dan menyiramnya ke wanita itu. "Ah?" jeritnya terbatuk-batuk seketika. Desi melihat sekeliling lalu terbelalak melihat Ariel dan Farel ada di hadapannya. "Kalian?" marah Desi berjalan bertatih-tatih ke arah Farel dan Ariel. Namun rantai di kakinya membuatnya tidak bisa bergerak bebas. "Lepaskan aku," teriak Desi. "Kenapa dia seperti nenek-nenek?" tanya Franz heran. "Dia sudah kehabisan cairan suntik kecantikannya, Tuan," jawab Aham serius. "Apa?" saut Franz kaget yang lain, yang mendengarkan saja. "Apa ada cairan untuk mempercantik diri?" tanya Franz terheran-heran. "Ada Tuan, wajahnya tidak cantik-cantik amat, hanya menang menor. Tubuhnya disuntik di bagian tertentu supaya montok dan berbentuk. Cairan itu memiliki efek samping jika tidak diteruskan, Tuan," jelas Rion. "Iya Tuan, wajahnya sudah rusak saat dia baru saja keluar dari penjara," sambung Jack. Mereka sibuk berbicara sedangkan Desi sudah memaki dan menyumpah menatap penuh kebencian pada Ariel maupun Farel. Franz tidak tahan bau amisnya, pun memilih keluar seorang diri. "Kalian benar-benar sampah," jeritnya pilu. Farel terkakas sedangkan Ariel tersenyum sinis. "Kau katakan aku sampah lalu kau apa?" ejek Ariel. "Kau yang membuat dirimu dalam masalah, berani sekali kau menjebakku seperti itu. Kau pikir hidupmu akan nyaman setelah bebas dari penjara?" seringai Ariel. "Dasar iblis, kau iblis," jerit Desi meronta-ronta. "Kau tahu aku iblis, lalu kenapa kau tidak menjauh saat itu, ejek Ariel. Desi menjerit histeris, matanya merah menyala, ingin sekali mencekik wajah Ariel sampai mati tapi tidak bisa. Ariel sudah menghancurkan segala impiannya saat keluar penjara, hingga seperti sekarang harus menyiksanya seperti ini. "Lebih baik kau bunuh aku, sialan," teriak Desi. "Terlalu mudah membunuhmu," kata Farel lalu berbalik melenggang pergi meninggalkan Ariel yang masih di sana. Ariel berkata, "Aku yang merencanakan semua dari awal, bagaimana? Kau puas dengan naskah ceritaku?" "Apa?" teriak Desi semakin berapi-api. Desi semakin histeris di dalam sana. Ia tidak menyangka hidupnya telah dipermainkan oleh Ariel yang tak lain seperti monster yang mengerikan baginya. "Tidak, lepaskan aku. Lepaskan aku, sialan. Lepas," jerit Desi begitu pilu. Jack tersenyum miring menatap remeh Desi. Makanya jadi manusia punya akal yang harus dipikirkan saat mencari musuh. Sejak dulu, Tuan Ariel sangat kejam, bahkan setiap ada wanita jalan mendekatinya pasti akan dibunuh tanpa berkedip. Berbeda jika Tuan kami sedang geram, dia akan bermain-main dengan mangsanya seolah menunjukkan betapa bodoh dirinya telah berani mempermainkan Tuan kami, sambung Rion. "Bodoh?
umpat Aham. Desi semakin menjerit, mungkin sebentar lagi ia akan kehilangan kewarasannya. Entah sampai kapan Ariel mempermainkannya seperti ini, kapan ia bisa bebas, atau Desi akan mati di tempat ini. Ini lebih buruk dari penjara. Di tempat lain, Sila mendapat undangan siaran TV. Apa aku datang aja ya? Aku akan katakan pada semua orang kalau aku tidak akan muncul lagi di TV. Gumam Sila melihat kartu undangannya. Sila keluar dari kamarnya berjalan ke arah Suryo yang hari ini jadi mandor. Sebab rumah makannya sudah banyak pekerja. "Pa," panggil Sila. Suryo menoleh. "Apa nak?" tanya Suryo. Sila ingin berhenti dari dunia modeling, apa papa tidak marah? Tanya Sila. Bukannya marah, Suryo malah berbinar. Benarkah nak? Iya, kamu tidak perlu jadi model lagi ya. Papa sudah sembuh total dan saatnya kamu jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan uang penghasilan papa. Sila terkakak memeluk Suryo dengan manja. Sila tidak mau ganti manajer dan saatnya Sila ingin berumah tangga. Apa papa mengizinkan Sila? Apa? Kenapa cepat sekali? Tanya Suryo kaget. Sila bosan bekerja, Pak. Sila pengen kasih papa cucu yang lucu dan biarkan Sila malakin uang Om Rapan, kata Sila. Suryo tanpa berpikir, jujur saja ia memang sangat ingin punya cucu, tapi putrinya masih muda dan ia tidak mau memaksa. Namun tiba-tiba Sila menawarkan diri ingin menikah cepat. Apa kamu hamil, sayang? Tanya Suryo seketika. Sila membulatkan matanya. Mana mungkin, Pak. Sila tidak pernah berbuat seperti itu, bantah Sila. Lalu kenapa kamu ingin cepat menikah? Apa karena Parel dia memaksamu? Cecar Suryo. Kak Pipi sudah menikah dan Sila tidak mau mencari manajer baru. Sementara Kak Pipi juga tidak mau dipecat oleh Sila, Pak. Dia masih bersikeras ingin menjadi manajer Sila. Jawab Sila. Suryo terdiam. Benar, hanya itu saja? Tanya Suryo. Iya, Pak. Kak Pipi selalu ingin berbulan madu, tapi impiannya ingin bulan madu bersama-sama dengan Sila, Pak. Kesal Sila. Suryo tak mengerti. Sila ingin merasakan hal yang baru, Pak. Jawab Sila malu-malu. Suryo tertawa. Kenapa kamu jujur sekali, sayang? Apa kamu lupa bahwa umurmu masih muda, Sila sudah besar, Pak. Sila sudah tamat kuliah dan bekerja juga sudah bosan. Cita-cita Sila hanya satu, yaitu papa sehat selalu, dan itu sudah tercapai sekarang. Sila ingin memberi papa cucu yang lucu. Apa keinginan Sila salah? Tanya Sila dengan polos. Suryo tertawa terbahak-bahak. Baiklah nak, papa setuju jika kamu menikah, tapi sebelum hamil harus periksa ke dokter umurmu sudah bisa hamil apa belum. Papa tidak mau umurmu masih muda bisa berbahaya bagi kesehatanmu saat melahirkan. Sila sudah bertanya sama dokter, Pak. Katanya umur 17 tahun saja sudah bisa hamil, apalagi umur 21 tahun. Jawab Sila. Sudah, jangan bicara seperti itu di depan Parel. Dia bisa saja kehilangan pertahanannya. Peringatan Suryo memeluk Sila dengan sayang. Papa tidak memaksa, nak. Walaupun papa ingin cucu, tapi papa tidak mau kamu terlalu memaksakan diri, kata Suryo serius dengan tutur kata lembutnya. Iya, Pak, jawab Sila tersenyum lebar.